Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati decekik, dan dari darah. Sebab zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyikanlah bagi Tuhan
hai seluruh bumi, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari kemarin kita mendengarkan bagaimana orang-orang jemaat pertama membutuhkan konsili pertama untuk menentukan apakah orang yang ingin dibaptis harus disunat atau tidak. Sebab bagi orang Yahudi, sunat menjadi inisiasi bagi mereka. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa ketika mereka berpendapat bertukar pikiran tentang bersunat, mereka mengatakan, terutama Petrus dan Paulus, bahwa sabda Allah diberikan kepada semua orang, tidak perlu harus disunat atau tidak. Mereka, sabda Allah itu diberikan kepada orang-orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan itu menjadi kesaksian bagi para rasul bahwa mereka juga telah mewartakan kabar sukacita itu kepada bangsa-bangsa lain. Dalam pewartaan itu Paulus telah bersaksi bagaimana Allah menyertai mereka, menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memberikan mukjizat-mukjizat yang ada bersama mereka. Dengan demikian dapat ditekankan bahwa dalam pertemuan ini, dalam konsili ini dikatakan tentang
perlunya sabda Allah diberitakan kepada semua bangsa dan bukan hanya orang-orang Yahudi saja. Tentu saja yang lebih penting di sini adalah tentang mewartakan kasih Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika dalam perpisahannya, amanat perpisahannya, Yesus menekankan agar para murid tinggal di dalam kasih Yesus sendiri. Sama seperti Bapa telah mengasihi Yesus, maka Yesus pun mengasihi kita semua. Demikian juga ketika kita sudah menyadari akan kasih Allah itu kepada kita, kita pun membagikan kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk tinggal dalam kasih Allah, di dalam kasih Yesus, supaya sukacita kita menjadi penuh. Sukacita sebagai seorang Kristiani adalah tinggal bersama Allah, tinggal di dalam kasih Allah. Untuk itu kita harus menyadari bahwa setiap hari Allah telah mengasihi kita. Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada kita dalam segala hal, dalam berbagai bentuk. Untuk itulah kita harus menyadari dan bersyukur atas kasih Allah yang diberikan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita sebagai umat Kristiani, kita tetap tinggal di dalam kasih Allah, supaya sukacita kita menjadi penuh, sama seperti apa yang telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.